Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra Effendi dengan NPM 23.192. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Hukum Kepailitan Perusahaan, yaitu soal pertama, di mana direksi perseroan terbatas menjalankan pengurusan perusahaan berdasarkan hubungan kepercayaan, dan itu tuh hubungan fiduciary duty, dan pasal 92 dan pasal 97 UU PT adalah pasal 92 dan 97 UU PT adalah direksi wajib mengurus perseroan dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab. Jika lalai, bisa diminta pertanggungjawab pribadi atas kerugian. Fiduciary duty, direksi harus loyal, hati-hati, dan mengutamakan kepentingan perseroan bukan pribadi. Terkait GCG, mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Sedangkan stakeholder teori, direksi wajib memperhatikan kepentingan non-pemegang saham seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat. Dan jika dilanggar, direksi bisa digugat secara pribadi dan mendapatkan sanksi hukum. Selanjutnya yaitu perlindungan stakeholder non-pemegang saham. Melalui pendekatan stakeholder teori, direksi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga karyawan, konsumen, masyarakat sekitar, dan juga kreditur mitra usaha. Dengan menjalankan fiduciary duty, direksi wajib mempertimbangkan dampak keputusan bisnis terhadap semua pihak tersebut. Implikasi hukum jika fiduciary duty dilanggar itu adalah dapat digugat secara pribadi atas kerugian yang timbul di pasal 97 ayat 3 UU PT, dan dapat dikenai sanksi pidana atau ganti rugi atau bahkan pidana. Dan jika pelanggaran melibatkan penipuan atau penyalahgunaan wewenang, itu akan menurunkan kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. Soal kedua yaitu adalah soal nomor 12, di mana perbedaan mendasar antara derivative action dan personal action, dan serta risiko penyalahgunaan personal action dalam konflik internal perseroan. Yaitu di mana perbedaan mendasar antara derivative action dan personal action terletak pada siapa yang dirugikan dan siapa yang mengajukannya. Yaitu derivative action diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan karena yang dirugikan adalah perseroan. Tujuannya adalah memulihkan kerugian perusahaan akibat tindakan direksi atau komisaris yang melanggar hukum atau anggaran dasar. Dan sebaliknya, komisaris yang melanggar hukum atau anggaran dasar, personal action diajukan oleh pemegang saham untuk kepentingannya sendiri karena hak pribadinya dilanggar, misalnya tidak diberi dividen atau tidak diundang dalam RUPS. Risiko penyalahgunaan personal action muncul ketika pemegang saham menggunakan gugatan ini sebagai alat tekanan dalam konflik internal. Misal, pemegang saham minoritas bisa menggugat direksi bukan karena hanya dilanggar, tetapi untuk mengganggu stabilitas manajemen atau memaksakan kepentingan pribadi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, memperburuk hubungan antar pemegang saham, dan menghambat operasional perusahaan. Perbedaan mendasarnya directive action dan juga personal action, di mana aspek directive action itu tujuannya membela kepentingan perseroan, dan personal action itu membela hak pribadi pemegang saham. Pihak yang dirugikan perseroan itu adalah individu dalam aspek directive action, dan dalam personal action itu pihak yang dirugikan tuh pemegang saham secara individu. Dasar hukum directive action itu ada di pasal 97 ayat 6 UU APT diakui dalam praktik hukum, sedangkan personal action itu tidak diatur eksplisit tetapi dalam praktik hukum diakui. Dan penerima manfaat perseroan jika gugatan digabungkan, sedangkan personal action pemegang saham penggugat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.